Jadi saya melihat Indonesia ini akan rukun, akan harmonis ketika banyak yang melakukan silaturahim. Bahwa hari ini memang masih cair dan seharusnya politik cair. Makin kaku nanti atau makin panas ketika menjelang tahun politik, tahun pemilu, dan itu wajar-wajar saja. Tapi kini saatnya kita untuk merajut hubungan, kebersamaan, saling kenal, paling nggak saling kenal. Tapi percaya atau tidak, yang kami bicarakan itu lebih kepada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Karena saya yakin sama-sama menjaga, sama-sama nggak ingin terlihat kemajon, kemudian seolah-olah sangat ambisius, padahal masih punya tugas yang juga selesaikan. Tapi ngomong sama Mas AHY ya, tanpa ngomong 2024 itu ibarat ngomong sayur tanpa garam. Nah, kira-kira. Dan kalau semua survei yang ada, saya kan pembaca survei, paling tidak kalau sampai urutan ke-6 pasti ada nama AHY, kan gitu. Biasanya di situ disebut Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY biasanya. Kadang-kadang bisa nyodok-nyodok juga ke 5, 4 dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara makom tentang Pilpres 2024, saya berbicara yang dengan makomnya tinggi. Kira-kira begitu ya. Makomnya tinggi, makom surveinya tinggi. Mas AHY getol sekali safari politik sekarang. Ya kan? Kemarin ke Ganjar Pranowo, ketemu Ganjar. Kemarin yang agak heboh sedikit ketemu Anies Baswedan. Waduh, orang mau mengatakan Ganjar AHY, Anies AHY. Tapi jangan-jangan dari sini mengatakan siapa bilang Anies AHY, AHY Anies. Silakan komentarnya. Iya, Bang Refli, kita punya tradisi politik yang bagus sebetulnya di Indonesia ini, terutama Partai Demokrat. Saya kan mendapatkan turunan tradisi, legacy yang bagus-bagus tentu saya lanjutkan. Yang nggak bagus, yang belum sempurna ya tentu kita perbaiki bersama. Saya lupa nih, 10 tahun jadi anak presiden. Jadi saya melihat Indonesia ini akan rukun, akan harmonis ketika banyak yang melakukan silaturahim. Ulama umaro harus dekat, jangan dipisah-pisah, jangan dijauhkan, apalagi malah dicurigai. Dicap radikal. Tapi antara elemen bangsa, antar partai politik, antar tokoh politik itu harus erat juga hubungannya. Jadi ketika saya mendapatkan amanah menjadi ketua umum Partai Demokrat tahun lalu ya, saya sudah punya niat untuk melakukan, terminologi saya adalah silaturahmi 360 ke segala arah. Dan saya tularkan itu, saya jadikan instruksi ke bawah juga. Jadi di tingkat DPD dan DPC. 360 derajat. Balik lagi, kalau 180 nggak balik gitu. Jadi ke segala arah. Kita mau tokoh ini afiliasinya partai A, partai B, yang kiri, yang kanan, yang tengah, termasuk juga organisasi massa, termasuk juga media dan lain-lain, media mainstream maupun media sosial. Jadi saya ingin bangun semangat bahwa Demokrat itu harus punya inisiatif dan fleksibilitas yang baik dalam fleksibilitas politik ya, bahwa hari ini memang masih cair dan seharusnya politik cair. Makin kaku nanti atau makin panas ketika menjelang tahun politik, tahun pemilu, dan itu wajar-wajar saja. Tapi kini saatnya kita untuk merajut hubungan, kebersamaan, saling kenal, paling nggak saling kenal. Kayak misalnya saya datang ke partai-partai lain ataupun saya menerima kunjungan dari partai lain, itu kan saling mengenal leadership-nya. Oh, ketumnya si A, sekjennya si B. Ganjar Pranowo itu ketua umum PDIP ya? Bukan. Kalau itu adalah kepala daerah. Jadi begini Bang, saya juga mengkategorikan silaturahmi 360 itu selain tadi partai politik, tapi juga kepala-kepala daerah. Saya pernah datang ke Pak Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi itu yang kemarin
jawab jinawab dengan Bobi Nasution. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian saya juga pernah bertatap muka dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Nurdin Abdullah, Nurdin Abdullah yang sekarang lagi sekolah ya kan? Ya, mudah-mudahan bisa dihadapi lah situasinya. Gubernur Jawa Timur tentu Bu Khofifah. Khofifah ya, yang juga disebut-sebut ya kan? Right. Kemudian juga dengan bahkan Sri Sultan, Gubernur Yogyakarta. Tidak disebut-sebut tapi endorsement dia penting. Gubernur Jawa Tengah, itu sangat disebut-sebut. Ya, kan? Gubernur NTB, Pak Zulkifli Mansah. Ini jago dari timur, menurut kedai kopi. Iya. Gitu. NTT kemarin kita juga datang ke siapa namanya Pak Victor Laiskodat. Terakhir begitu sampai Jakarta, saya malah begini, kok kita ini sering keliling-keliling daerah, berbagai provinsi, kita sempatkan untuk bersilaturahmi dengan kepala daerah setempat ya. Mantan bersaing. Kalau saya mengatakan utamanya yang luar non kader Partai Demokrat. Nah, kok malah di Jakarta kita dekat tempatnya, tapi karena biasanya begitu kan, sesama di Jakarta malah jarang ketemu begitu, karena kita biasanya mikirnya keluar ke Indonesia. Nah, saya sudah niatkan itu sejak lama. Mas Anies pun demikian. Jadi kita ketemu lah. Gimana kalau agak mendadak, cukup 2 hari aja persiapan. Gimana kalau hari Kamis kita bertemu, cocok, akhirnya terjadilah pertemuan itu dan bagus silaturahminya. Mas, pesaing dan tidak pesaing itu menurut saya justru menunjukkan inilah demokrasi, inilah politik yang sehat. Saatnya kita bertarung ketika itu saling kontes. Tapi ingat Mas Refli, Bang Refli juga ketika dilantik di istana, saya datang. Yang datang tuh yang lainnya. Itu pilihan masing-masing. Ya. Saya datang. Dan setelah itu kita tetap bersahabat. Artinya ya janganlah kemudian putus hubungan. Dan kemarin bagus sekali. Bagus sekali kita juga saling mengisi, melengkapi situasi di ibu kota, tapi juga berbicara nasional dan juga dunia. Begitu. Jadi beruntung sekali ya, Mas AHY. Itu Anies itu, Mas Anies lah, saya panggilnya Anies saja biasanya. Teman saya satu angkatan di UGM. Sampai sekarang saya susah bertemu sama dia. Cuman jawab aja ya, nanti kita cari waktu ya. Padahal cari waktunya udah berbulan-bulan. Bagaimana Pak Gubernur ya? Mudah-mudahan setelah ini kita bertemu ya Pak Gubernur. Nah, tapi begini. Ya kan namanya politisi kan pasti tidak akan ngomong dong kalau saya nyalon dan lain sebagainya. Tapi kan survei itu mengatakan Mas AHY itu kalau cuma 6 besar saja masuk, ya kan? Saya bahkan kemarin bikin konten. Wah, ini AHY Anies, wah luar biasa itu. Karena makomnya tinggi-tinggi semua, kalau digabungkan jadi dahsyat. Walaupun memang problemnya adalah siapa sih yang mau menyalonkan selain Demokrat tentunya yang sudah bisa. Saya pengen kecil aja 1-2 kata. Waktu sama ketemu Ganjar ngomong apa? Yang keywordnya aja. Kemudian sama Anies ngomong apa? Sama Mas. Keywordnya apa? Sama Bang, sama. Iya. Masalah COVID kita ngomong. Oh COVID ya? Iya, jadi Khofifah Indar Parawansa. kita ngomong banyak hal, tapi tadi kan kalau mau diperas ya situasi hari ini sebetulnya COVID itu gimana penanganannya, termasuk dampak ekonomi dan lain-lain. Jadi belum sampai sana, belum ya. Tadi kalau bicara makom itu ya, menurut saya memang menjadi menarik. Namanya politik itu kan penuh dengan gosip. Nggak seru kalau nggak ada gosipnya. Memang akhirnya begitu pertemuan terjadi, semua liar dengan imajinasi kira-kira ngomong apa, terus bagaimana ke depan dan lain sebagainya. Tapi percaya atau tidak, yang kami bicarakan itu lebih kepada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Karena saya yakin sama-sama menjaga, sama-sama nggak ingin terlihat kemajon, kemudian seolah-olah sangat ambisius, padahal masih punya tugas yang juga selesaikan. Sebagai kepala daerah, beliau-beliau ini kan juga sangat harus fokus ya. Saya sendiri juga punya tugas memimpin partai. Jadi nanti pada saatnya mungkin karena dalam politik itu sebenarnya juga dalam kehidupan, yang bicara tidak hanya mulut, mata dan hati juga bisa bicara.
muka matahari, hanya di atas kepala panas melelehkan. Padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Maka adillah kau pemimpin. Bisa menenggelamkan, maka jadi